Halo teman-teman, kenalin, namaku Amelia. Umurku sekarang 20 tahun. Seperti yang bisa kalian lihat saat ini, aku sedang hamil 7 bulan. Dan aku tidak tahu siapa ayah dari calon anakku nanti. Aku baru saja mengalami koma yang cukup lama akibat kecelakaan dan membuatku kehilangan ingatanku. Tapi ada sesuatu yang ingin aku ceritakan ke kalian karena aku ingin minta pendapat dan saran dari kalian juga. Baiklah, aku akan menceritakan bagaimana ini semua bisa terjadi. Saat itu, aku sedang bertengkar dengan mantan pacarku, Deo. Karena aku terbawa emosi, aku nekat pergi lari-lari sendirian di jalanan. Saat aku akan menyeberang jalan, tiba-tiba ada taksi yang melaju dengan kencang dan tanpa aku sadari, taksi itu sudah berada di depan mataku. Aku tertabrak dan terpental hingga 200 meter. Yang aku ingat saat itu, aku merasa mengalami luka yang cukup serius di kepala karena kepalaku terbentur di aspal dengan keras. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Aku dirawat di rumah sakit tempat mamaku bekerja sebagai perawat. Aku mengalami luka yang parah di bagian kepala, bahkan aku mengalami koma hingga berbulan-bulan. Di sana, aku dirawat oleh seorang dokter yang kebetulan dia adalah kerabat dekat mamaku. Namanya Dokter Panji. Dokter Panji memang sudah biasa menangani pasien yang mengalami kejadian sepertiku ini. Mamahku sangat cemas waktu itu dan selalu berusaha untuk menengok bagaimana keadaanku. Tetapi, untuk seminggu pertama, Dokter Panji tidak mengizinkan mamahku masuk ke dalam ruanganku karena aku sedang dalam tahap pemulihan yang serius. Walaupun aku sedang dalam keadaan koma, tapi aku kasih tahu ke kalian sejujurnya. Kadang aku bisa menyadari apa yang terjadi di sekitarku, seperti saat suster yang ditugaskan merawatku masuk untuk memeriksaku, atau mamahku yang ngajak aku ngobrol saat mamahku menjengukku. Tapi, aku tidak bisa merespon apapun karena aku merasa seluruh tubuhku seakan lumpuh. Padahal, rasanya aku ingin sekali mengungkapkan apa yang aku rasakan saat itu. Dan itu terjadi padaku selama berbulan-bulan. Bisa kalian bayangkanlah betapa tersiksanya aku saat dalam kondisi seperti itu. Suatu hari, aku merasa ruanganku sangat sepi sekali. Tidak ada siapapun karena aku juga tidak mendengar suara apapun saat itu. Aku tidak tahu sebenarnya yang aku rasakan saat itu benar-benar kenyataan atau hanya mimpi. Atau bahkan hanya halusinasiku. Hingga aku merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarku. Aku bisa mengenali suaranya dan gerak-geriknya. Ya, aku rasa itu adalah Dokter Panji. Dia sedang memeriksaku. Tetapi, aku juga merasa dia sedang menyentuh bagian tubuh yang seharusnya tidak dia sentuh. Tetapi setelah itu, aku tidak ingat apa yang aku rasakan dan apa yang barusan terjadi. Semakin hari, aku semakin bisa merasakan bahwa kejadian itu nyata sekali. Karena hal itu terjadi selama beberapa kali, dan sangat jelas sekali aku bisa melihat wajah Dokter Panji di dalam benakku. Setiap dokter itu menyentuhku, aku seperti sedang dihipnotis untuk tertidur, sehingga aku tidak bisa ingat apa-apa setelah kejadian itu. Aku takut kalau dokter itu melakukan hal yang tidak-tidak padaku. Tapi apa boleh buat, aku sedang koma dan tidak bisa berbuat apapun. Hingga suatu hari aku pun berhasil terbangun dari koma. Aku sangat bingung dan kaget, karena setelah aku bangun aku melihat perutku yang sudah membesar. Ada apa dengan perutku? Kenapa seperti ini? Aku berteriak kebingungan. Tak lama kemudian, Dokter Panji datang ke kamarku dan mengucapkan selamat karena sudah bangun dari koma selama 8 bulan. Aku tidak menyangka kalau selama itu aku mengalami koma. Aku pun meminta Dokter Panji untuk memanggil mamahku dan saat mamahku datang, mamahku pun kaget karena aku siuman dengan keadaan hamil. Mamahku sempat protes pada Dokter Panji. Tetapi Dokter Panji beralasan kalau dia tidak tahu apa-apa soal kehamilanku. Dokter Panji hanya bilang kalau aku sudah hamil berusia 7 bulan. Aku sangat kebingungan saat itu. Apakah Dokter Panji yang telah menghamiliku atau mantan pacarku yang dulu? Aku pun lupa aku pernah melakukan apa saja dengan mantan pacarku dulu. Aku juga tidak bisa mengingat persis wajah mantan pacarku. Aku hanya ingat namanya saja, Deo. Aku berniat untuk bertanya pada Deo,
Tetapi sepertinya tidak bisa karena aku mendengar kabar bahwa dia sudah menikah dengan orang lain. Beberapa hari setelah aku siuman, aku pulang ke rumah karena keadaanku sudah membaik. Sementara itu, aku masih tidak berani untuk membicarakan masalah mimpi atau pikiranku selama aku koma pada mamahku. Aku sangat malu dan takut kalau ceritaku itu semua hanyalah halusinasiku saja. Aku tidak bisa membedakan mana yang kenyataan terjadi dan mana yang hanya mimpiku saja. Tapi itu semua menjadi beban di pikiranku dan membuatku stres sehingga kesehatanku menurun. Padahal aku sedang hamil 7 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk cerita ke mamahku. Aku tidak peduli apa tanggapan mamahku, yang penting aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Malam harinya aku bicara pada mamahku dan menceritakan semuanya. Mamahku pun menyarankan untuk tes DNA padaku dan dokter Panji setelah nanti anakku lahir. Kalau hasilnya tidak sesuai, berarti aku sedang hamil anak dari mantan pacarku. Tetapi jika sesuai, mamahku tidak tanggung-tanggung untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter Panji. Mamahku akan sangat marah sekali kalau sampai tahu itu adalah anak dari dokter Panji. Beberapa hari kemudian saat mamahku bekerja, mamahku berniat untuk menemui dokter Panji. Sayangnya, mamahku tidak bisa menemukan di mana dokter Panji berada. Mamahku sudah mencari di ruangannya dan keliling di seluruh rumah sakit, tapi tidak ketemu. Mamaku mencoba mencari tahu dengan bertanya ke orang-orang, dan salah satu petugas rumah sakit bilang kalau dokter Panji sudah tidak bekerja di rumah sakit itu lagi. Dia mengundurkan diri dan bilang kalau ingin membuka praktek sendiri di rumah. Lalu, mamaku ingin tahu di mana dokter Panji tinggal, tetapi petugas itu juga tidak tahu di mana tempat tinggal dokter Panji. Setelah pulang dari kerja, mamaku menceritakan itu semua kepadaku. Aku sangat kesal sekali kenapa dokter Panji tiba-tiba menghilang begitu saja. Dari kejadian itu, aku justru semakin berpikir kalau memang dokter Panji lah yang sengaja menghamiliku saat aku sedang koma. Kalau memang bukan ulah dokter Panji, kenapa dia tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya di rumah sakit itu? Padahal belum ada seminggu aku pulang dari rumah sakit. Sekarang, aku bingung harus bagaimana. Waktuku tidak banyak lagi karena kurang lebih 2 bulan lagi aku akan melahirkan. Aku ingin minta saran dari kalian, apakah aku harus melacak keberadaan dokter Panji lewat polisi dan meminta pertanggungjawabannya sekarang juga, atau aku menunggu hingga anakku lahir dan perlahan-lahan mencari keberadaan dokter Panji? Tulis saran kalian di kolom komentar ya, karena saran kalian akan sangat berguna untuk pertimbanganku ke depannya. Baiklah teman-teman, aku ingin berpesan ke kalian, kalau kalian sedang punya masalah dengan siapapun itu, harus diselesaikan dengan baik-baik ya. Jika tidak, bukan hanya nyawa kalian yang terancam, tetapi juga masa depan kalian. Oke, makasih udah nyimak ceritaku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.